Selamat siang. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang self-organizing map atau SOM yang kelompok kami terdiri dari pertama Rafika Arjuliananda, Nela Teresia, saya sendiri Richard Denovan, dan Andre Agustin. Untuk pertamanya akan dijelaskan oleh saudara Andre Agustin. Teofo Kohonen pada tahun 1990-an memperkenalkan algoritma Self-Organizing Map atau SOM sebagai metode jaringan saraf tiruan. SOM merupakan salah satu unsupervised artificial neural network di mana dalam proses pelatihan tidak memerlukan pengawasan. Pengelompokan data sesuai fitur-fitur dari vektor input data. Pada jaringan SOM, masing-masing neuron akan dibentuk berdasarkan nilai tertentu dalam satu klaster. Pada proses klaster yang berjalan pada bobot vektor yang paling cocok dengan pola masukan akan terpilih sebagai pemenang. Berikut adalah langkah-langkah algoritma SOM. Yang pertama, inisialisasi bobot input dan output WIJ dengan nilai random 0 sampai 1. Menetapkan parameter learning rate, memilih salah satu input dari vektor input yang ada. Yang kedua, selama syarat kondisi berhenti bernilai fase, kerjakanlah langkah 2 sampai 8. Yang ketiga, menghitung jarak atau DJ antar vektor input dan output dengan rumus D dalam kurung J sama dengan WJ kurang XI pangkat 2. 4. Mencari nilai terkecil dari seluruh bobot. Indeks dari bobot yang paling mirip disebut winning neuron. 5. Memperbarui setiap bobot dengan menggunakan rumus WJ atau baru sama dengan WJJ atau lama ditambah A XI kurang WJ. Dan selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudara Richard. Yang keenam, mengulangi langkah 5 hingga mencapai iterasi atau epos maksimal. Kondisi pemberhentian WIJ apabila WIJ hanya berubah sedikit saja, berarti iterasi sudah mencapai konvergensi sehingga dapat dihentikan. Untuk uji cobanya akan dilakukan clustering pada 5 buah data dengan jumlah dimensinya 2, X dan Y. Parameter yang digunakan itu berjumlah klaster 3, jumlah iterasi pelatihan maksimal 5, laju pembelajaran 0,5 dan akan menjadi 0,6, yaitu fungsi pembelajaran darinya pada iterasi berikutnya. Lalu inisialisasi bobot, karena jumlah fitur ada 2 dan jumlah klaster ada 3, maka matrik bobot W berubah 2, 3 secara acak digunakan bobot awal sebagai berikut. Baiklah, saya Nela Teresia akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Richard Denovan. Di sini saya mempunyai data asli, yaitu datanya 1, 2, 3, 4, 5, dan X-nya ini ada 1, 2, 5, 3, 2, Y-nya juga 2, 4, 4, 1, 5, dan di sini ada bobotnya 2, 1, 3, dan 3, 2, 1. Dan di sini ada rumusnya, D1 itu sama dengan sigma WI1 dikurang X1 pangkat 2 sama dengan W11 dikurang X1 pangkat 2 ditambah W21 dikurang X2 pangkat 2. Data 2-nya juga sama dengan sigma dikali WI2 dikurang X1 pangkat 2 sama dengan W12 dikurang X1 pangkat 2 ditambah W22 dikurang X2 pangkat 2. D3-nya sama dengan sigma W13 dikurang XI pangkat 2 sama dengan W13 dikurang X1
pangkat 2 ditambah W23 dikurang X2 pangkat 2. WI1 baru sama dengan WI1 dikali WI1 lama ditambah N dikali XI1 dikurang WI1 lama. Nah, untuk iterasi 1 data satunya itu di sini ada, tadi kan datanya 1, X-nya tadi 1, Y-nya 2. Nah, jadi D1-nya itu sama dengan 2 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 3 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 2. Di sini 2 dikurang 1 jadi 1 pangkat 2. Begitu juga dengan yang ini, 3 kurang 2 sama dengan 1 pangkat 2. 1 kali 1 itu 1, begitu juga dengan yang di sini, jadi menghasilkan 2. Sedangkan D2-nya ini, 1 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 2 kurang 2 pangkat 2 sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. 0 kali 0 itu 0. Jadi 0 tambah 0 itu sama dengan 0. D3-nya juga begitu. 3 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 1 kurang 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah minus 1 kurang minus 1 pangkat 2 sama dengan 4 tambah 1. 4 tambah 1 itu yaitu 5. Jadi di sini iterasi data satu yang terkecilnya itu 0. Begitu juga dengan di sini. 1,2 ditambah 0,5. 1,2-nya ini dihasilkan dari data terkecilnya ini, yaitu data kedua dari bobot yang ini. Sedang ditambah 0,5 kurung 1,2-nya ini dari iterasi data satunya itu dikurang 1 kurang 2 sama dengan 1/2 ditambah 0,5, yaitu 1 kali 0,5 itu 0, 2 kali 0,5 dikali 0 sama dengan 1, 0,5 dikali 0, 0 sama dengan 1/2. Baiklah, di sini saya Rafika Juliananda ingin melanjutkan presentasi dari nilai Tresia. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang iterasi 1, data 2. Iterasinya yaitu di data 2 ada 2 dan 4. Kita masukkan ke dalam rumus, D1 sama dengan 2 dikurang 2 kuadrat ditambah 3 dikurang 4 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Nanti kita kuadratkan, siap itu kita tambahkan. Jadi sama dengan 1. Seperti itu juga yang di bawahnya D2 sama dengan 1 dikurang 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 4 kuadrat sama dengan min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan 1 ditambah 5. Dan D3-nya juga seperti itu. Dan di sini kita akan menentukan data terkecilnya. Data terkecilnya itu 1, berarti D1. D1-nya yaitu 2/3. Kita lihat di sini. Ini 2/3. D1, karena D1-nya terkecil, maka di sini kita buat 2/3. Soalnya di bobot barunya yaitu D1-nya 2/3 di sini. Jadi kita buat di sini 2/3 ditambah 0,5. Di sini kita buat 24 karena
di data 2-nya itu 24, X sama Y-nya 24, jadi kita buat di sini dikurang 2/3 sama dengan di sini kita buat yaitu kita kurangkan 2 dikurang 2 0, 4 dikurang 3 1, lalu kita kalikan dengan 0,5, ini hasilnya, lalu kita tambahkan 2 ditambah 0 sama dengan 2, 3 ditambah 0,5 sama dengan 3,5, dan hasil dari 2/3 tambah 0,5 ini yaitu kita buat menjadi bobot baru, yaitu tadi awalnya bobot barunya di data 1 2/3 23 1 2 3 1, dan kita akan kita telah menemukan yaitu bobot baru 2 3,5 1 2 dan 3 1. Selanjutnya di sini kita masuk ke iterasi 1 data 3. Dia caranya juga sama, mencari iterasi 1, mencari iterasi data 1, iterasi 1 data 2-nya, data 3-nya sama. Di sini kita tinggal menggantinya, yaitu di data 3 kan X-nya 5, lalu dan Y-nya 4. Di sini kita buat di sini 5 dan di sini 4. Lalu dia sesuaikan yang ininya dengan bobot baru tadi, ini 2 dan ini 3,5. Lalu dibuat di sini 2 dan di sini 3,5. Maka di sini kita kurang, lalu kita kuadratkan dan cari yaitu neuron terkecilnya, dan neuron terkecilnya itu berada di D1. Lalu di sini karena dia berada di D1, maka di D1 itu kita buat 2,3 karena ini D1-nya 2,35 dan D2-nya 1,2, D3-nya 3,1, maka kita buat di sini yaitu 3,25. Kita tambah 0,5 sama seperti tadi dan hasilnya 3,5 3,75, dan terjadilah yaitu menjadi kita buat bobot baru, kita temukan bobot barunya yaitu 3,5 3,75 12 dan 31. Selanjutnya lagi kita masuk ke iterasi 1 data 4. Iterasi 1 data 4-nya yaitu 3 dan 1. Di sini kita buat 3 di sini, lalu di sini kita buat 1. Dan ini nilai, dan yang di samping ini yaitu nilai dari bobot baru tadi. Ini D1-nya, ini D2-nya, dan ini D3-nya. Di sini kita buat sama. Lalu kita tentukan di sini yaitu neuron terkecil. Neuron terkecil berada di D3, itu hasilnya 0. Maka karena neuronnya terkecilnya di D3, maka kita buat di sini 3, 1 ditambah 0,5. Karena di sini ini D3-nya, karena dia terkecil maka ini yang kita pakai. Kita letakkan di sini 3, 1 ditambah 0,5. Di sini 3 dikurang 3, 0, 1 dikurang 1, 0, dikalikan 0,5 sama dengan 0,0. Lalu 3 ditambah 0 sama dengan 3, dan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Dan ini kita menemukan bobot barunya di D3, 31. Selanjutnya lagi iterasi 1 data 5. Di data 5 ini dia ada X-nya 2 dan Y-nya 5. Di sini kita sama caranya seperti mencari data 1, data 2, data 3 juga di sini. Lalu yang terkecilnya yaitu D1. Di D1 yaitu 3,5 3,75. Jadi kita buat di sini 3,5 3,75 ditambah 0,5 tambah 0,5, kita masukkan di sini 2,5-nya dan kita jumlahkan, dan ini hasilnya 4,25 4,375, dan bobot barunya pun ditemukan itu 4,25 4,375 12 dan 31. Dan iterasi satunya yaitu 0,6 dikali 0,5, selanjutnya sama dengan 0,3, yaitu ini untuk mencari iterasi 2, dan untuk mencari iterasi 3-nya nanti 0,3 dikali 0,6, yaitu akan dijelaskan oleh Nela Teresia. Nah, di sini pada data Excel-nya ini
sudah dibuat. Di sini ada iterasi, ada data, D, dan klaster terdekat. Di sini ada juga laju pembelajaran, pembaruan klaster terdekat, sama bobot. Ini bobot awalnya ini. Ada bobot awalnya. Dan di sini ada iterasi sampai 5. Ini juga ada datanya. Ada klaster terdekatnya. Dan terakhir di sini ada iterasi 5 untuk laju pembelajarannya ini. Untuk iterasi 1 ini 0,5. Tuh di sini ada 0,3 dan iterasi 3-nya ini 0,18. Iterasi 4-nya ini 0,108 dan iterasi 5-nya ini 0,0648. Pada iterasi 5-nya ini diketahui bobotnya itu 2,5 data 2 dan 5 ini yaitu 4,6408, 1 dan 1,793 dan 3, 2,8114 dan 2,994 dan 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan.